Keren kan? Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, nanti juga akan ada Jason dan juga Iqbal di studio. Hari ini, pagi ini, saya lagi latihan main bowling. Ini harus practice makes improvement sih sebenarnya. Jadi kalau kita main bowling di ini lokasi Jakarta Barat pemirsa. Jadi sebenarnya karena saya suka lewat nih di depan sini, terus tiba-tiba kok ada pin bowling besar banget tinggi ke atas di gedungnya. Nah itu sebenarnya ikonik loh. Pas masuk ternyata ini dia. Jadi konseptual, seakan-akan lagi di pantai ya kayaknya ya di sini. Tapi sebenarnya dia main bowling. Nah hari Sabtu pagi main bowling sama keluarga, sama teman-teman. Ini jadi opsi untuk Anda habiskan weekend supaya tetap produktif. Bisa juga sambil olahraga. Lumayan berat loh, tapi nggak apa-apa. Namanya juga latihan bowling ya kan. Nah hari ini saya mau ngajakin Anda, kita tanya langsung nanti sama GM Bowling dan Biliar Klub De Arjuna. Sama nanti juga akan ada beberapa atlet Indonesia yang ternyata juga latihan di sini dan juga bisa loh latih Anda kalau memang benar-benar mau main bowling, mau bisa nih belajar main bowling. Tadi lihat kan, saya jago loh ternyata. Anyway, kita langsung aja yuk. Kita lihat ya. Di sini saya mau undang ada Mas Irwan Hadianto. Mas Irwan apa kabar? Baik. Sehat Mas Irwan? Sehat. Nah Mas Irwan ini adalah orang di balik ini semua pemirsa. Mas Irwan yang tentu udah bikin dari awal ya, udah pasti ya ini ya. Nah kalau ini kan dilihat konsepnya unik ya Mas ya. Beda loh kalau misalnya aku main bowling di tempat-tempat lain sama di sini karena nih kayak di atas ini ada kayak ombaknya misalnya gitu. Ya, ini inspirasi dari mana? Jadi kita memang bikin konsep bowling yang benar-benar baru gitu di industri ini sehingga semua orang bisa menikmati permainan bowling ini. Jadi baik dari anak-anak, dewasa, sampai pro bisa ikut bermain bowling di tempat kita. Nah konsep ini kita bikin konsep pantai. Lantai satu konsep pantai dengan ornamen-ornamen ombak, ornamen-ornamen pohon-pohon. Jadi suasana pantainya bisa didapatkan. Dan kita juga akan buka lagi di lantai 2 dengan next konsep yaitu Galaxy. Wih, oke. Ini kayak nama-nama pantai ya Mas ya. Pemirsa lihat deh ada Parangtritis, Pangandaran, Lovina, Losari, itu memang semuanya didesain semuanya nama-nama pantai? Iya, jadi untuk lantai 1 memang konsepnya itu pantai, kita pilih nama-nama pantai yang terkenal di Indonesia sehingga membawa suasana baru gitu ya. Jadi tidak hanya cuma land 1, land 2, tapi land 5 Lovina, land 6 Pantai Pangandaran, jadi lebih excited. Nah kalau nanti Galaxy kira-kira bocorannya apa? Nama-nama planet. Nama-nama planet, jadi Anda main bowling tapi itu berasa kayak emang bener-bener konseptual aja di sini. Jadi seru pemirsa untuk spend time sama keluarga dan juga teman-teman. Mas bukanya jam berapa sih? Kalau di sini kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Jadi jam 12 malam baru tutup ya? Ya, jadi jam 10 pagi sampai jam 12 malam kita buka setiap hari, Senin sampai Minggu. Hari besar, hari weekend semua tetap sama jam operasional dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Nah katanya di sini beberapa yang mau main ke sini nggak bisa booking. Kenapa sih Mas alasannya kok nggak bisa booking? Ya, karena memang kita saat ini antrian untuk bermain tempat cukup panjang gitu ya. Jadi kalau untuk di weekdays kita masih bisa booking, tapi untuk weekend kita berdasarkan kedatangan saja. Oh, jadi waiting list berdasarkan kedatangan. Oke. Nah pemirsa, saya mau ajak Anda. Jadi mengapa ini berbeda? Karena namanya hyper bowling, ya kan? Bener ya Mas ya, hyper bowling. Coba pemirsa lihat saya ya. Jadi ini sedikit berbeda karena tidak sama seperti bowling pada umumnya. Kalau bowling pada umumnya kan hanya lurus aja gitu ya. Targetnya sama terus. Kalau ini kita bisa pilih ya Mas ya? Ya, jadi kita ada menu baru yaitu hyper bowling. Nah menu ini adalah satu-satunya yang dimiliki di Indonesia yaitu di tempat kita. Hyper bowling ini ada 4 pilihan, Hyper Bowl, Hyper Bowl Pro, Hyper Active, dan Hyper Sport. Masing-masing memiliki tingkat kesulitannya sendiri. Oh oke. Jadi kita bisa coba satu-satu ya, Hyper Bowl dulu. Jadi kita memang menawarkan new ways to bowl. Oke. Jadi semua bisa menikmati permainan bowling ini dengan lebih meriah.
Nah, jadi ini gini nih pemirsa, coba ya. Jadi kalau di sini kita pilih nanti hyperball dengan modenya dikali 2, tapi di sini tulisannya avoid red gitu ya. Jadi kita nggak boleh kenain bolanya ke yang warna merah. Ini udah bisa muncul nggak, Mas? Nah, lihat, saya mau kasih lihat Anda. Oke, pemirsa. Jadi nanti di lane ini ya, Mas ya, nanti akan muncul warna-warna. Ada warna hijau, warna biru, warna merah. Dan kita jangan sampai kenain yang warna merah. Karena kalau kena warna merah nanti full ya. Betul. Dia akan nggak ada untuk 3 kali lipat, hijau untuk 2 kali lipat. Oke, kita coba ya pemirsa ya. Nah, saya kena warna biru. Tuh. itu ternyata benang kan? Warna biru yang kena jadi kali 3. Nah, jadi cara mainnya gini. Kalau Anda punya satu lane bowling, nanti kan pasti ada member playersnya. Mungkin ada mama, papa, kakak, adik berempat ya kan? Nanti tuh bisa pacu-pacuan siapa yang skornya paling besar gitu. Dengan cara jangan kenain yang merahnya, nanti fail. Seru kan? Jadi ini bisa jadi salah satu referensi kalau seandainya Anda mau menghabiskan waktu yang kompetitif bersama keluarga. Gitu ya Mas ya? Ya, jadi hyperball ini memang dirancang agar semua usia bisa menikmati permainan bowling. Jadi anak-anak pun bisa enjoy dan bahkan bisa mengalahkan yang dewasa. Jadi di sini kan? atlet-atlet pun belum tentu bisa menang kalau untuk bertanding hyperbowling. Jadi atlet juga belum tentu bisa menang kalau tandingnya dari hyperbowling. Tergantung kenanya yang mana gitu ya. Betul, jadi ini memang permainan baru di dunia bowling dan memang kita hadirkan khusus di Indonesia itu pertama kali di Arjuna Hyperbowling. Ini cuma ada satu loh ternyata di Jakarta. Anyway, Mas, ternyata mungkin mamaku belum bisa deh kayaknya main bowling karena sebelumnya nggak pernah main bowling, nggak pernah latihan juga. Jadi di sini kira-kira ada yang bisa bantu nggak sih? Oke, tentu saja di sini kita ada fasilitas tambahan. Kita memiliki 2 coach yang merupakan atlet nasional dan mereka juga siap membantu. Selain coach ini, mereka juga punya asisten-asisten coach yang juga tetap bisa membantu teman-teman semua yang mau datang ke sini. Jadi kalau ada teman-teman yang belum bisa bermain bowling, jangan khawatir. Ada tim kita yang siap support untuk melatih bermain bowling. Nah, oke. Nah, kalau gitu Mas, nanti kita mau ya cobain ya pemirsa. Coba kita tanya sama coach yang ada di sini, atlet bowling Indonesia. Nanti bagaimana caranya sebenarnya kalau mau main bowling yang benar. Dan kalau misalnya kita lempar tuh sesuai target dan yang pasti gesturnya, posturnya tetap optimal, prima. Mas Irwan nanti kenalin ya sama coachnya ya. Nanti pemirsa, usai jeda Anda jangan kemana-mana, ikuti saya main bowling hari ini. Jadi yang pertama stepnya 4 langkah, kaki kanan, kanan, 2 dorong, 3 ayun, 4 lempar. Yes. Oke, cocok ya? Cocok. Boleh sekali lagi nggak? Sekali lagi. Boleh. Oke, coba sekali lagi ya. Nah, jadi kita akan cobain lagi pemirsa. Kali ini saya ada coachnya, Coach Indri dan Coach Billy. Ini adalah 2 coach yang biasa melatih di sini. Nanti mereka juga akan latih untuk Anda. Ayo, coach, 1 kali lagi. Boleh. Oke, kaki kanan. Dorong, ayun, lempar. Oke. Itu tadi pemirsa, jadi ternyata setelah ada step by stepnya juga belum tentu kena semua, tapi it's okay. Bisa beberapa kali lempar yang semua pin bowlingnya jatuh. Coach,
Yes. Coach Billy selama ini kalau latihan gimana? Bagaimana sih step yang paling benar dan tepat untuk pemain bowling yang pemula? Sebenarnya tuh kalau untuk pemula kita menganjurkan hanya 4 langkah karena kan lebih simpel dan lebih pendek dibanding kita pakai 5 langkah. 4 langkah itu simpel karena kita langkah pertama cuma maju, 2 dorong, 3 ayun, 4 lempar. Nah. Itu biar mereka juga gampang ya, maksudnya mudah. Nah, itu tips sederhana dari Coach Billy, pemirsa. Nah, selanjutnya coba kita tanya ya. Ada satu lagi coachnya namanya Coach Indri. Coach Indri, jadi kalau Coach Indri di sini selama melatih, kira-kira challenge-nya apa sih kalau mungkin pemula, dia baru pertama kali main bowling, gimana? Dari beberapa yang udah banyak kita ajarin di sini ya, dari fun bowler ataupun ada beberapa private session juga. Challenge-nya itu adalah mungkin fun bowler ini melihat beberapa pemain bowling yang bisa muter bola. Jadi dengan sendirinya mereka memainkan pergelangan tangan mereka untuk mereka muter sendiri bolanya. Padahal sebenarnya adalah kalau di bowling itu muter bola atau biasa dibilang hook itu tuh dapat dilakukan dengan jari bukan pergelangan. Dari situ sih kita berdua challenge-nya karena banyak sekali fun bowler yang saya mau muterin bola tapi sebenarnya step untuk sampai ke sana tuh nggak gampang. Ya, Oke. agak panjang soalnya. Coba praktekkan. Mungkin pemirsa bingung nih kalau misalnya bola yang diputar tuh modelannya kayak apa? Coach, kayak gimana Coach? Oke. Boleh Kakak Indri, silakan. Kakak Indri. Kita coba pakai bola ini ya. Kayak gimana? Nah, untuk pertama adalah pegang bolanya seperti ini. Dan kalau kita mau ada sedikit belok di bolanya, kita harus arahin jari yang 2 ini tuh arah di belakang bola. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini tuh posisi tangannya di sini harus lurus di belakang bola. Tidak boleh seperti ini ataupun tidak boleh juga seperti ini. Jadi kita posisinya lurus. Atau dengan gampangnya bisa dibilang jempolnya tuh diarah ke jarum jam 12. Jadi pada saat lepas juga kita posisinya sama. Yang keluar itu jempolnya duluan. Seperti ini. Jempolnya duluan. Wes. Jadi sebenarnya sederhana ya. Jangan overthinking dan sesederhana itu. Jadi jari jempolnya di jam 12, arah jam 12 dan dilempar saja begitu saja ya Coach ya. Benar. Oke. Jadi ini semua kalangan usia bisa main. Kalau sejauh ini apakah ada yang mungkin lebih susah kalau dia sudah tua atau lebih susah masih muda, ada nggak? Mungkin kalau untuk yang berumur kita lebih susah karena merubah formnya. Karena dengan kebiasaan dia main kan mungkin kalau udah muscle memory udah kebentuk, nah itu susah kita rubah untuk menjadi lebih baik. Paling kita memaksimalkan saja sih yang udah ada gitu. Oke, nah ini kan kedua-duanya pemirsa adalah coach yang juga atlet bowling Indonesia. Jadi kalau seandainya Anda mau belajar juga terpercaya karena dua-duanya atlet. Coba kita tanya ya, atlet apa? Atlet besok mau tanding apa? Kebetulan kita lagi persiapan untuk latihan timnas ya Platnas untuk di bulan Desember itu SEA Games 2025. Ini yang terdekat ya? Yang terdekat. Paling kalau untuk pertandingan terdekat tryout mungkin setelah bulan Mei kali ya. Baru kita ada pertandingan-pertandingan. Kalau Mbak Indri sejauh ini juara apa sih kemarin? Untuk juara SEA Games 2019 kebetulan kemarin saya mendapatkan medali emas di mixed double. Kalau untuk yang paling terdekat kemarin saya mendapatkan 3 emas dan 2 perunggu di PON 2024 Sumatera Utara. Oke, jadi ini adalah atlet nasional pemirsa dua-duanya dan dua-duanya bisa Anda akses kalau seandainya belajar main bowling di Hyper Bowling di sini. Thank you ya coach. Coba saya mau kembali lagi ke Mas Irwan. Mas Irwan, kalau ini Mas Irwan kita coba tanya ya. Ini kan salah satu yang menjadi ikonnya adalah pada saat saya lewat nih di pinggir jalan tol, ya kan? Ini posisinya pas di samping tol Kebonjeruk pemirsa. Nah, ada pin bowling gede banget. Itu memang spesial dibikin di sini atau tujuannya untuk apa? Ya, jadi memang kita itu pengen bikin satu iconic decoration lah ya. Jadi pin bowling terbesar ini kita hadirkan agar benar-benar menunjukkan bahwa kita itu serius untuk industri bowling. Bahkan pin yang terbesar itu kita sudah daftarkan untuk rekor muri dan mendapatkan rekor muri untuk replika pin bowling terbesar di Indonesia. Oh, jadi memang kita spesial desain itu, bikin itu agar teman-teman yang lewat sini bisa melihat bahwa di sini ada tempat bermain bowling yang baru loh. Dan tempat bermain bowling ini juga serius didesain untuk
para pemain bowler. Oke. Kalau itu kan dari pin bowling pemirsa. Jadi kalau Anda bingung kan posisi ada di mana, nah cari itu pin bowlingnya besar banget. Jadi kalau dari jauh aja kelihatan. Nah, sama seperti yang di dalamnya, Mas. Mungkin sepanjang aku main bowling di Jakarta belum ada sih yang seperti ini. Apakah ini ada desain yang terinspirasi dari negara mana gitu? Ya, jadi memang kalau tadi seperti yang saya jelaskan di awal ya, jadi inspirasi di sini itu kita pengen semua orang ikut beramai-ramai bermain bowling. Karena tempat bowling yang sudah kita tahu biasanya itu kan lebih kuno gitu ya, hanya standar lane dan tempat duduk. Tapi di sini kita bikin dengan desain yang begitu menarik supaya apa? Supaya semua orang, family bisa bersama teman-teman juga bermain bowling bersama-sama. Kalau inspirasinya sendiri di sini kita punya konsep dari dasar, dari bumi, dari pantai sampai ke space, sampai ke galaksi. Itu konsep itu yang kita berusaha jaga, dan nanti di lantai 2 konsepnya akan lebih menarik lagi. Oke. Di sini juga ada restoran atau mungkin ada yang mau coffee time, mungkin nggak main bowling karena sakit pinggang misalnya gitu sambil nungguin. Oke, di sini juga kita ada kerjasama dengan Happy Day. Jadi kita punya cafe untuk mensupport kita, teman-teman yang bermain bowling. Kalau kelelahan, ingin minum, ingin pesan makanan, itu bisa disupport dengan restoran kita. Oke. Kalau main bowling, Mas, terjangkau nggak sih sebenarnya harganya untuk satu kali main di sini buka lane bowlingnya? Ya, jadi harga yang kita tawarkan itu sangat terjangkau ya. Jadi dari 250.000 teman-teman bisa main bowling untuk 1 jam. Dan satu lane itu kita bisa manfaatkan untuk 6 orang. Jadi memang harganya itu sangat terjangkau. Oke. Jadi startnya dari 250.000 itu bisa untuk 6 orang. Jadi kalau misalnya ada 12 orang ya buka 2 lane dong. Betul. Gitu. Dan itu juga include ini ya, Mas, sepatu ya? Oh enggak, sepatu kita terpisah. Sepatu itu beda sendiri lagi. Jadi kita harus menggunakan sepatu bowling. Dan di sini kita menyediakan rental shoes itu seharga 25.000, sudah termasuk dengan kaos kaki. Oke. Jadi pemirsa, kalau seandainya kita mau bowling itu harus menggunakan sepatu yang khusus ya, Mas. Tujuannya apa sih, Mas? Betul, karena kita harus menjaga kualitas approach kita. Jadi approach ini adalah tempat untuk melempar bola ya. Jadi ini harus dijaga dengan baik, dengan rapi, dan sepatu bowling itu dirancang khusus untuk mereka bisa lakukan slide ketika melempar. Jadi kalau misalnya sliding waktu lempar bola nggak tersendat gitu ya? Betul. Oke. Jadi itu tujuannya. Kalau seandainya Anda nanti tiba-tiba main bowling, kan sebelumnya kan tiba-tiba tenis, sekarang tiba-tiba bowling. Nah, harus pakai sepatu yang khusus pemirsa. Dan di sini tuh semuanya bersih kok, rapih gitu. Jadi kalau misalnya Anda main bowling di sini pasti nggak akan jatuh karena udah disiapkan sepatunya khusus juga gitu. Mas, ini kan baru soft opening ya kalau di sini. Sejauh ini gimana sih peminat orang yang main bowling di sini? Ya, kalau kita lihat sih dari beberapa hari ini memang sangat banyak ya antusias pemain bowling, orang-orang yang ingin mencoba kembali bermain bowling gitu. Jadi industri bowling sendiri itu memang dulu sempat hype, lalu sempat turun. Nah sekarang harapan kita itu kita berusaha menaikkan kembali industri bowling di Indonesia. Kalau menurut Mas Irwan, apakah dari sejak pertama buka soft opening sampai sekarang itu tuh nanti trennya akan semakin naik atau gimana? Ya pasti. Jadi kita juga selalu melihat gitu ya, banyak tempat-tempat bowling juga di Jakarta mulai buka lagi, dan kita juga sangat berharap industri bowling ini terus berkembang sehingga industri bowling bisa terus eksis lah di Indonesia. Oke, jadi itu adalah harapannya, mudah-mudahan nanti industri bowling tetap eksis di Indonesia. Kemudian Mas, sebenarnya yang menarik juga yang lain adalah kalau biasanya kita pilih tempat untuk main bowling pemirsa, kita pasti akan pilih kan tempat yang gak banyak errornya, tempat yang mesin-mesinnya semuanya termaintain dengan baik. Kalau di sini gimana sih soal mesin yang disiapkan untuk bisa main bowling ini, Mas? Oke, jadi kita ini menggunakan mesin Cubica AMF, mesin terbaru dari AMF. Jadi memang mesin kita ini boleh dibilang mesin baru lah, line baru, mesin baru, pin baru, semuanya serba baru agar customer itu bisa enjoy benar-benar bermain bowling. Dan bahkan kita juga membawa fitur hyper bowling yang cuma ada di Indonesia untuk teman-teman bisa merasakan experience lebih lagi untuk bermain bowling. Jadi untuk perawatan pun kita ada namanya oil di lane. Jadi kalau teman-teman perhatikan di lane kita ini ada oilnya, dan kita jaga supaya teman-teman bisa bermain bowling dengan baik. Oke. Jadi semuanya itu tetap dijaga pemirsa. Betul. Dan tadi saya juga sempat ngobrol sama Coach Billy, dia bilang kalau main bowling tuh asyik karena dingin.
Memang itu selalu didesain untuk dingin? Ya, jadi tempat bowling itu memang harus dingin. Karena kita kan banyak menggunakan material kayu ya. Jadi material kayu ini sangat rentan terhadap panas. Jadi kalau misalnya tempatnya panas itu material kayunya bisa cepat rusak. Jadi itu sebenarnya alasannya pemirsa mengapa kalau misalnya Anda main bowling, tempat bowling rata-rata semuanya dingin pasti ya Mas Betul. ya. Oke. Nah, ternyata selain bowling kan di sini namanya Bowling and Billiard Club de Arjuna. Apakah nanti juga sudah ada ya Mas ya? Sudah bisa diakses juga ya? Ya, di lantai 2 kita sudah mempersiapkan untuk bowling dan biliar lagi tambahan. Oke. Tapi untuk sementara biliar kita sudah ada di Blok C, di Club de Arjuna Blok C. Oke. Kalau begitu satu lagi Mas, nanti grand openingnya kapan? Oke, kita kejar bersama-sama untuk lantai 2 itu di 1 Mei. Target kita 1 Mei, jadi teman-teman bisa rasakan keseruan baru di 1 Mei. Kita sudah komplit buka 2 lantai, 20 lane dengan 2 tema yang berbeda. Ditambah dengan biliar kita juga kita bisa buka. Oke, jadi sebentar lagi pemirsa, kalau memang Anda mau cobain main hyper bowling, apa sih sensasinya kalau misalnya main bowling yang berbeda dari main bowling biasanya? Cobain dulu aja ke sini, karena seru kok. Ini saya sama Mas Irwan mau lanjut main bowling lagi. Mas Irwan, thank you ya untuk bagi-bagi sharing paginya di weekend kali ini. Jason sama Iqbal, ayo Mas kita main Mas. Jason sama Iqbal, kalian berdua sayang banget karena nggak datang ke sini. Saya mau main bowling lagi, saya mau kembalikan saja ke Anda dulu berdua di studio. Jason, Iqbal. langsung strike lo cabut. Enggak Jas, masih ada kanan kiri. Masih ada walaupun nggak kena semua, tapi kita hargai usahanya Valen ini ya. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Valen yang sudah ngajarin kita bowling. Walaupun tadi udah banyak teknik-teknik diperhatikan, tapi ternyata kalau dia pakai teknik malah nggak dapat ya, malah nggak strike ya. Itu dia atlet bowling Metro TV. Di awal strike loh, padahal Di awal cara strike ya. ngelemparnya Makanya. sama sekali tidak sesuai dengan apa tekniknya gitu. Betul. Tapi itu tadi bisa memberikan Anda alternatif ya, Jason. Mungkin setelah ini kita juga bisa, karena dekat dari kantor. Betul. Bisa menjadi alternatif bagi Anda yang mungkin masih bingung weekend ini mau kemana sama keluarga, Yes. bisa langsung. Jadi kita bisa belajar juga nanti ya bareng sama Valen, kita susul Valen. Tapi sebelum kita susul Valen, Iqbal dan juga pemirsa, kami nanti akan hadirkan perbincangan atau dialog bersama dengan Ketua KPAI, Ai Mariati, seputar kontroversi tes kehamilan di sekolah yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.